Oke, cek cek 1 1 1 2 3, cek 1 1 2 3. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbis shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'du. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak, angku-angku, nyek-nyek yang berhormati, selanjutnya ibu-ibu, bunda kandung, insyaallah sadu kita yang hadir di dalam rumah Allah pada malam hari kini dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bersyukur kita kepada Allah dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin. Pada malam hari ini dengan izin Allah kita telah dapat melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, datang ke rumah Allah melaksanakan ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mulai dari pelaksanaan salat maghrib berjamaah, kemudian kita duduk sejenak sambil menunggu datang waktu salat isya. Semuanya itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Berharap dan berdoa kita kepada Allah, mudah-mudahan ibadah yang telah kita kerjakan, yang sedang kita kerjakan maupun yang akan kita laksanakan dinilai sebagai amalan soleh di sisi Allah dan dibalasi dengan balasan yang berlipat ganda. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita mohonkan kepada Allah, semoga disampaikan semisal pahalanya buat seorang reformis Islam, figur sentral umat, suri tauladan bagi kita semuanya. Beliau adalah Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan mengucapkan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kita termasuk bagian daripada umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang walaupun di dunia kita tidak berjumpa dengan Nabi, namun di akhirat Nabi nanti insyaallah kita akan berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Nabi, man ahya sunnati atau man ahabba sunnati faqad ahabbani. Barang siapa yang mencintai sunnahku, yang menghidupkan sunnahku, berarti dia telah mencintaiku, kata Nabi. Wa man ahabbani kana ma'i fil jannah. Dan barang siapa yang mencintai sunnahku, nanti dia bersama denganku di dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita nanti di yaumil akhir, di akhirat kelak, mendapatkan bagian daripada syafaatul uzma dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir pertangguh Ramadan aku kemarin aku. Dah, walaupun sebelum Ramadan awak pengajian dia tadi Ibu. Dah. Nah, terasa bedanya kini Rasul. Ramadan pertangguh rami jamaah. Ya Bu, tapi alhamdulillah kini lai rami ya. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kini kajian kita adalah tentang babu husnil khulqi.
bab tentang kemuliaan akhlak. Kalau berbicara tentang akhlak, tentu role modelnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kenapa demikian? Karena dalam hadis Nabi katakan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak manusia. Memangnya seperti apa akhlak manusia ketika Nabi diutus atau dilahirkan? Itulah yang disebut dengan jahiliyah. Nen elok bisa buruk, nen buruk bisa elok. Bahkan nen buruk bertambah buruk. Sesuatu yang tidak pada tempatnya itu yang dilakukan oleh orang-orang jahiliyah. Mereka menganiaya kaum yang lemah. Mereka mengubur anak-anak yang perempuan yang dilahirkan karena takut miskin. Mereka beribadah bukan kepada Allah tapi atas nama berhala. Berarti kalau tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya, berarti zalim. Yang zalim itulah yang diperangi, yang ditentang, yang diluruskan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam agar manusia menjadi mulia di hadapan Allah. Sebab kemuliaan kita ini Bapak Ibu bukan hanya karena secara fisik saja, tetapi lebih daripada itu adalah kemuliaan itu terletak dalam akhlak dan perilaku. Makanya Nabi mengatakan, akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan. Orang mukmin yang paling sempurna imannya, kata Nabi, adalah orang mukmin yang paling bagus akhlaknya. Makanya Nabi diutus untuk menyempurnakan akhlak. Di dalam Al-Quran Bapak Ibu, Allah juga menyatakan bahwa Nabi Muhammad itu contoh yang harus dicontoh. Kata Allah dalam Al-Quran surah Al-Ahzab ayat yang ke-21. Ayat ini masyhur, apalagi kalaulah masuk bulan Rabiul Awal. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh telah ada bagi kamu di dalam diri Rasulullah, kata Allah, suri tauladan yang baik. Berarti Allah menjadikan Nabi Muhammad menjadi contoh yang harus kita contoh. Demikian pula Allah menyanjung Nabi di dalam Al-Quran surah Al-Qalam atau surah Nun ayat yang keempat. Kata Allah, wa innaka la'ala khuluqin azim. Engkau Muhammad benar-benar berada di atas akhlak yang mulia. Inilah kehebatan dan luar biasanya Nabi Muhammad Bapak Ibu. Makanya ketika Nabi dijadikan orang nomor 1 di dunia oleh Michael Hart, seorang peneliti asal Amerika berkebangsaan Yahudi, dan dia menempatkan Nabi Muhammad di ranking nomor 1. Sudah itu ditanya orang kayaknya, bakok Muhammad Nabi umat Islam itu engkau jadikan ranking pertama, padahal di kalangan atau di kelompok awak kan masih banyak orang hebat-hebat. Nah, apa jawaban dari peneliti ini? Muhammad itu akhlaknya mulia. Muhammad berjuang untuk agamanya bukan untuk kepentingan pribadi, tapi dia menyelamatkan kepentingan umatnya. Dia mendahulukan kepentingan umatnya. Kalau dalam ilmu tasawuf, itulah yang disebut dengan isar namanya. Mengajak orang untuk selalu berbuat baik, mendahulukan umatnya bahkan melebihi dari kepentingan dirinya. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alaihi ma anittum harisun alaikum bil mu'minin raufur rahim. Kata Allah dalam Quran surat At-Taubah ayat yang ke-128. Telah datang kepadamu seorang utusan Allah dari kalanganmu sendiri, azizun alaihi ma anittum. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasakan. Bukan luar biasa kalau pahami maknanya. Dia bisa merasakan apa yang kamu rasa, kata Allah. Harisun alaikum bil mu'minin. Dia ingin kamu itu menjadi orang yang beriman kepada Allah.
Dia ingin kamu menjadi orang yang beriman kepada Allah. Raufur Rahim. Rauf itu sifat Allah Bapak Ibu, namun dipakaikan kepada, diperuntukkan juga kepada Nabi Muhammad oleh Allah. Mempunyai sifat santun. Rahim, inyo mempunyai sifat penyayang. Nah, inilah luar biasanya Nabi Muhammad SAW. Maka wajar Nabi adalah orang yang terbaik, lebih-lebih dalam masalah akhlak. Bapak Ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, kini kita akan mengkaji tentang kemuliaan akhlak. Bagaimana akhlak Nabi SAW dan apa yang harus kita lakukan dengan akhlak yang mulia yang harus kita miliki. Sudah itu bagaimana perjalanan orang-orang yang nanti di akhirat mempunyai akhlak yang mulia di dunia. Perlu kita garis bawahi, akhlak mulia itu adalah buah dari iman. Makanya Nabi mengejekkan sempurna, kesempurnaan iman orang beriman itu akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqa, terwariskan atau tersalurkan kepada akhlaknya yang mulia. Ada orang yang beribadah Bapak Ibu, salat lai rajin, puasa lai rajin, bahkan puasa sunnah tidak tinggalnya, tapi akhlaknya buruk, suka mencemehkan orang, suka mempagunjiankan orang, suka memfitnah orang, suka madu domba orang, suka memburuk-burukan orang, suka menggosip. Kalau nemburuk tu di kerajaan sadonor, tapi solatnya tidak tinggal. Berarti alun dapet buah dari ibadah yang dilakukan leh. Buah dari ibadah solat yang kita lakukan Bapak Ibu. Kata Allah di dalam surah Al-Ankabut, Inna sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Buah dari ibadah solat itu bisa awak meninggalkan dan buruk-buruk. Sudah itu bisa meninggalkan perbuatan yang bersifat kriminal. Maliang, membunuh orang, minum khamar, bajudi, bampu. Itu kan kriminal di bawah itu. Itu tinggal di orang yang ada buah dari ibadah solat yang dilakukannya. Makanya yang inginkan dari ibadah yang kita lakukan adalah akhlak mulia. Kalau akhlak mulia lah ada dalam diri seseorang dengan ibadah yang dilakukannya, ikulah manusia yang paling takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik Bapak Ibu, kita akan baca beberapa hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan akhlaknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya Bapak Ibu hadis dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Anas bin Malik ini berkata, Anas bin Malik ini Bapak Ibu termasuk salah satu sahabat Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadis Nabi. Ada 7 sahabat Nabi yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang pertama ada namanya Abu Hurairah namanya. Cuk tadanga dewa. An Abi Hurairah kecil ustaz gitu. Abu Hurairah itu namanya Abdullah bin Sakhar, Abdurrahman bin Sakhar Ad-Daus. Dia cuma beberapa tahun saja berjumpa dengan Nabi, namun saking rindunya dengan Nabi, kama Nabi pai, kama ada majelis Nabi hadirnya di situ. Apa yang dilakukan Nabi direkamnya melalui memori di kepalanya. Kan orang dulu tuh kancang-kancang daya tangkapnya menghafal Quran kalau dulu mah mode kini. Ayat disampaikan di Nabi langsung tak sampaikan ke sahabat, sahabat langsung merekam melalui memori. Sudah itu sudah Abdurrahman As-Sakhar bin Sakhar Ad-Dausi ini atau disebut dengan Abu Hurairah, ada namanya Aisyah binti Abi Bakrin. Aisyah istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini juga banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sudah itu Bapak Ibu ada namanya Abdullah bin Umar. Abdullah bin Umar itu siapa? Anak dari Umar bin Khattab. Ini juga banyak meriwayatkan hadis Nabi. Sudah itu ada namanya Abdullah bin Abbas atau yang disebut dengan Ibnu Abbas. Ini yang banyak meriwayatkan hadis dari Nabi. Sudah itu ada namanya di Madinah, ini
Anas bin Malik ini orang Ansor. Dia termasuk orang yang didoakan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dan juga orang yang paling panjang umurnya di kalangan sahabat-sahabat Nabi. Nah, Anas bin Malik ini termasuk orang yang banyak meriwayatkan hadis. Sudah itu ada namanya Jabir bin Abdullah. Jabir ini banyak juga meriwayatkan hadis Nabi. Ada namanya di Madinah itu atau orang Ansor itu Sa'id Al-Khudri. Nah, ini juga banyak meriwayatkan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa kata Anas bin Malik? Nah, masuk kita kepada apa yang disampaikan oleh Anas bin Malik, Bapak Ibu. Kana Rasulullah, adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kata Anas bin Malik, ahsanan nas khuluqan, manusia yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau berbicara tentang akhlak, kalau kini itu disebut orang dengan karakter, ya Bu, disebut orang dengan karakter, pendidikan berkarakter, gaya hidup berkarakter, tindakan berkarakter, dan bahkan lapanu teori rasanya dengan sebutan karakter, ya Bu. Nah, namun aplikasi ya bahasa kininya Bu ya, atau implementasi pelaksanaannya bahkan kita lihat tidak seimbang dengan teori yang disampaikan. Tidak seimbang dengan teori yang disampaikan. Padahal kalau kita merujuk kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, sadonya sebenarnya lah kelar, lah selesai. Namun rujukan orang kini ko adalah bukan tidak ada, bahkan banyak. Nah, ada yang rujukannya itu adalah pemain-pemain barat, nah, atau tokoh-tokoh filsafat barat, dan lain sebagainya. Padahal sudah jelas semuanya dalam Al-Quran maupun dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, ini yang pertama, hadis dari Anas bin Malik yang diriwayatkan muttafaqun alaih. Muttafaqun alaih itu adalah perawinya Bukhari dan Muslim. Ini derajat hadis yang paling nomor 1. Yang kedua, hadis yang kedua bercerita tentang husnul khuluq, Bapak Ibu, adalah masih dari hadis Anas bin Malik yang diriwayatkan oleh muttafaqun alaih juga. Kata Anas bin Malik, ma masastu, aku tidak pernah menyentuh dibajan wala hariran. Dibajan itu sutra yang tebal. Sutra aku agak tebal. Hariran sutra yang agak tipis. Sutra aku kan lembut kan. Cuma ada yang agak tebal, ada yang agak tipis. Alyanu min kaffi Rasulillah, yang lebih lembut sutraku dibandingkan dengan tangan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kecik Anas tadi itu Bu, ambo tak pernah menyentuh sutra baik yang tebal maupun yang tipis yang lebih lembut dibandingkan dengan tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau dalam bahasa modeko ko, ma yang lembut sutra pada tangan Nabi Bu, lembut tangan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu secara fisik Bu ya. Wala samamtu raihatan qattu atyaba min raihati Rasulillah, dan aku tidak pernah mencium bau yang lebih harum dibandingkan baunya Rasulullah SAW. Bahkan dalam riwayat lain Bapak Ibu, keringatnya Nabi itu adalah lebih harum daripada minyak kasturi. Ya Bu, nah ini kan keutamaan Nabi namanya. Keutamaan Nabi secara fisik Bapak Ibu, Nabi itu tidak ada digigit nyamuk. Ibu malam lalu digigit nyamuk. Dah lain. Nabi itu kama berjalan beliau dilindungi oleh awan. Ya Bu. Dan dilindungi oleh awan bukan hanya ketika Nabi lah diangkat menjadi Rasul, namun sebelum itu sebelum Nabi diangkat menjadi Rasul, Nabi kan pai waktu keteknya bersama paman beliau Abu Thalib berdagang. Itu pun Nabi sudah dilindungi oleh awan kama Nabi pai. Padahal paneh gersang tu Bu. Dah, padang pasir tu kan paneh badangkang tu, tapi Nabi dilindungi oleh awan. Ini kan salah satu kemuliaan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dari sekian banyak kemuliaan-kemuliaan yang dimiliki
oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Walaqad khadamtu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam asyra sinin. Ambo membantu berkhidmah, berkhadam, membantu dalam rumah Nabi itu lebih kurang 10 tahun. Jadi Anas bin Malik bakarajo jo Nabi atau melayani Nabi itu 10 tahun. Apa yang dilakukan oleh Nabi dalam 10 tahun? Fama qala li, Nabi tidak pernah mengecekan kambo do kece Anas bin Malik. Uf tu bahasa awaknya bu. Tidak pernah mencapah namanya. Dah dari mana tadi? Dari bahasa bawah. Lah tu mencapah ya namanya itu bu. Uf ya namanya itu. Dah. Pokoknya dalam Al-Quran, wala taqul lahuma uffiu wala tanharhuma wa qul lahuma qaulan karima. Jangan kecewakan ke orang tua. Cis. Mencapah tu kata-kata buruk namanya itu. Jangan kecewakan ke orang gaib model itu. Nabi pun ke Anas bin Malik itu tidak pernah mengecewakan dah. Alah, ikut kerajaan. Tak ada pernah Nabi menyampaikan model itu. Itu kan akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam di antaranya. Wala qala li syai'in fa'altu. Nabi tidak pernah juga ketika ambo melakukan sesuatu bahko kerajaan model ko lima fa'alta. Bahko kau kerajaan model itu. Dah, kan tak ada ambo suruh dah. Dah, bahko bisa model itu, kan tak ada ambo perintahkan dah. Tak pernah Nabi mengecek model itu dah. Wala li syai'in lam af'alhu, dan Nabi ndak pula pernah mengecek ando bakon ndak kau kerajokan itu. Kalau tadi itu bakon kau kerajokan itu, kalau iko bakon ndak engkau kerajokan itu. Nanti seolah-olah melarang, nanti seolah-olah memerintah Nabi. Ndak pernah Nabi mengecek model itu doh. Ala fa'alta kaza. Coba kalau engkau kerajokan model kuat. Misalnya terjadi sesuatu, dah pecah piring umpamanya. Coba nak kau basuh piring tu tadi tu, nak kepecah ke tu dah. Ada pernah Nabi menjadi model itu dah. Jadi yang dilakukan oleh Nabi, kalau terjadi sesuatu ya cukup mengatakan qadarullah, itulah takdir dari Allah. Ya bu, kadang awak kan indah dah pecah piring cik dia nak sumpah serapah keluar tu. Dah mencari cik mato tu. Lah macam-macam kan? Dah. Alah patang lah pecah lu cik, ini lah pecah cik Nabi lah tandih piti dia. Kecek mode macam-macam lah kan. Tu sumpah serapah namanya jadinya. Dah, Nabi diantara akhlak Nabi itu tidak pernah mengecekan. Bakon ndak engkau kerajokan mode itu, atau bakon ndak engkau kerajokan. Bakon engkau buat mode itu. Ndak pernah Nabi mengatakan atau memperbuat mode itu. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ini diantara akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi itu manusia yang paling bagus akhlaknya. Manusia yang tangannya lebih lembut dibandingkan sutra. Manusia yang tidak pernah mengatakan sesuatu bakon kau kerajokan, bakon tak kau kerajokan. Tapi Nabi mengatakan qadarullah, inilah takdir dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah itu Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, ada hadis dari Nawas bin Sam'an radhiyallahu anhu. Sa'altu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis ini bisa kita dapatkan juga dalam Arba'in Nawawi namanya. Kita masih dalam kitab karangan Imam Nawawi atau dalam kitab Majalisus Saniyah sarahnya. Ini yang kita bahas ini adalah kitab Riyadhus Shalihin. Sa'altu Rasulullah, kata Nawas bin Sam'an, sahabat Nabi ini, ambo pernah bertanya ke Nabi sallallahu alaihi wasallam anil birri wal ismi, tentang perbuatan baik dan tentang perbuatan dosa. Jadi bir itu perbuatan baik yang awak kerajokan, ismi itu adalah dosa. Lalu Nabi mengatakan al birru, perbuatan baik itu adalah husnul khuluq, itulah akhlak mulia. Jadi yang disebut dengan kebaikan itu akhlak mulia. Wal ismu, sementara yang dosa kata Nabi, apa itu dosa? Mahaka fi sadrika wa karihta ayyat tali'a alaihin nas. Sesuatu yang mengganjal dalam dirimu,
yang membuat nafasmu dan dadamu sesak, dan engkau benci kalau sesuatu itu diketahui oleh manusia. Aku dosa bu Nabi. Contohnya bu, awak mampagunjang orang, dah awak mampagunjang orang, orang digunjang tu ada daki awak tu indah, indah ada do. Dah kalau ada orang awak baca keburukan orangnya ada di daki awak, nama baca keburukannya, dah nama ada. Makanya bapak ibu gara-gara gosip bahasa kininya kabau mati di dabia di juragannya. Iya bu, ada ceritanya bu. Ceritanya kabau ko kan sudah latihannya membaca di sawah, lah latihannya dah sudah tunya makan rumput, lewatlah gubuk. Ya bu ya, anjing musawak. Dah kecek kabau kanjing deh, anjing. Dah latihan dan karajo istirahat dan sontalo dan makan oleh. Dah rupanya anjing tadi itu lapainya dari kabau ko basualonya di jalan jo kucing. Keceknya ke kucing. Woi caliak lalu sana sini tu Dah keceknya nyo latihan karajo. Mungkin nyo ke istirahat selain dak karajo nyo deh. Kan lain tu bu lain modelnya tu. Dah tibo di kucing ko basualonya jo karo. Kecek kucing ke karo kabanyo kabau lalatiah nyo karajo dan nyo dak nyo karajo le do. Sampai mana tadi bu? Sampai karo. Lah tibo di karo basuo pulo karo ko jo kambiang. Kecek karo ke kambiang. Oi kambiang. Dah kabau inyo kabaranti karajo le. Nyo dak nyo karajo juragan tu le do. Dah sudah tu basuo lo kambiang tadi yo juragan. Oi juragan, kabau tu nyo melarikan diri le. Dah akan bahaya bunjang tu dah bu. Cek kato bertambah tu lah beda bu maknanya tu bu. Dah kecil yang disampaikan orang tentang sianu rupanya tiba di orang kedua lah bertambah cerita ko. Dah bertambah cerita ko akhirnya tak sesuai dengan yang disampaikan di orang atau perilaku yang terjadi pada orang yang digunjangkan tadi le. Kan dosa namanya itu. Dah akhirnya kecil juragan tadi le, dah dia ambil pisau, biasa pisau, dah ikut dah amuah de ko dan dah biar kabau boleh gua. Adi dah biar kabau matilah kabau ko di dah biar gara-gara gosip yang disampaikan di masyarakat. Aku kan bahayanya gosip dah bu. Dah itu kan perbuatan buruk. Jadi kalau melakukan perbuatan buruk hati waktu susah. Dah doa tu sampai pikiran wak dak tanang. Jadi ada orang bapak ibu, ada orang yang lah, ada pernah kejadian dulu lah membunuh orang. Dah membunuh orang sampai di kemudian hari lah 5 tahun sudah itu barunya menyerahkan diri. Baku menyerahkan diri sebabnya dikaja dek bayang-bayang tawi. Pikiran dak tanang, perasaan dak tamak. Kan itu ya yang dosa soalnya itu. Dah itu yang dosa. Atau awak meninggalkan solat umpamanya ndak nyaman hati perasaan awak bapak ibu, itu kan dosa namanya itu. Maka oleh karena itu yang dosa kecek Nabi mahaka fi sadrika wa qarihta ayat tali'a alaihin nas. Sesuatu yang membuat dadamu sempit, sesak dadamu, dan engkau benci kalau perbuatan burukmu diketahui oleh orang lain. Aku yang dosa. Jadi yang perbuatan baik kata Nabi bu husnul khuluq, yang perbuatan dosa kalau sesuatu itu membuat dada awak sampai dan awak tak ingin diketahui perbuatan buruk awak oleh manusia. Bapak ibu jamaah yang dimuliakan oleh Allah, sudah itu dalam hadis yang lain Nabi juga mengatakan dari Ammar bin As bahwa Ammar bin As ini mengatakan lam yakun Rasulullah fahisan wala mutafahisan. Rasulullah itu tidak pernah fahisan, berbuat keji, berbuat buruk, mutafahisan, dan tidak pula berbuat sesuatu yang lebih membrutal mana buruk perbuatanku. Wa kana yaqulu, dan adalah Rasulullah mengatakan, kata Ammar bin As, inna min khiyarikum, bahwa sesungguhnya orang yang paling terbaik di kalangan kamu, kata Nabi,
adalah ahsanakum akhlaqa, orang yang paling bagus akhlaknya. Jadi kalau umpamanya Bapak Ibu, ada orang pitinya sambuah, secara materinya kayu, sudah tu sekolahnya tinggi, dah bahkannya digelari dengan gelar yang bermacam-macam, mulai di pangka namanya sampai di habis namanya, panjang gelarnya tu. Tapi ketika ada perbuatannya yang buruk di tengah masyarakat, dah lai dicari orang kayunya tu, lai dicari orang sekolah tingginya tu, palingan sekolah tingginya menjadi hujatan di orang. Percuma segelar itunya mah, kalau perangai kamu di itu ya orang pasti itu dah bu. Sebab yang nampak buruknya ndak tatutui perbuatan yang elok tu dek perbuatan yang buruk dah. Tapi perbuatan yang buruk bisa menutupi perbuatan yang elok Bapak Ibu. Itu bedanya. Makanya Nabi dalam hadis lain, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Bertakwalah kamu kepada Allah dimanapun kamu berada. Sudah itu ikutilah perbuatan yang buruk dengan perbuatan yang baik, niscaya perbuatan yang buruk akan dihapus oleh perbuatan-perbuatan yang baik. Tapi kalaulah buruk perbuatan orang, walaupun sekolahnya tinggi, pasti cuma sekolah tinggi nama apa lain maaf ngecek Bapak Ibu. Ada kini umpamanya anak sekolah buat contohkan. Dah, yang cie sekolahnya sekolah umum, yang cie sekolahnya sekolah agama. Ketika anak sekolah umum ko mambil parawih ibu calian sen. Ketika anak sekolah agama ko mambil parawih ibu calian sen. Tapi celaan ibu di antara dua orang ko kama yang paling baik. Pasti anak sekolah agama. Dilai sekolah agama tapi nyaman dia ye. Nah, tambah buruk bu. Atau umpamanya orang berpengetahuan agama. Kalau ada umpamanya orang alim atau orang yang berpengetahuan agama, ustaz dan lain sebagainya, ketika lalai melaksanakan solat, bukan nak solat bu ya, lalai mengerjakan solat, kira-kira nampak nak perbuatannya tu di orang. Dia lain ustaz tapi mau dia tu kan nampak tertutup nenelok dan buruk gara-garanya jadi ya bu. Makanya oleh karena itu Bapak Ibu, Nabi mengatakan inna min khiyarikum, orang yang paling terbaik itu adalah orang yang paling bagus akhlaknya. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, terakhir hadis yang kita bahas adalah hadis dari Abu Hurairah. Abu Hurairah berkata, su'ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah ditanya orang. Kalau su'ila itu Nabi ditanya orang, yang penanya ko adalah disembunyikan, tak disambungin orangnya dong. Nah, ditanya Rasulullah tentang apa ditanya? An aksari ma yudkhilun nas al jannah. Wahai Rasulullah, apa yang banyak membuat orang masuk ke dalam surga Allah? Tanya bu, yang membawa orang masuk ke dalam surga itu apa? Apa kok bisa orang pun masuk surga? Jawaban Nabi, taqwallah wa husnul khuluq, bertakwa kepada Allah dan baik akhlak. Jadi kenapa dikaitkan takwa kepada Allah dan baik akhlak? Karena ini satu kesatuan yang tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Jadi bagus ibadah akhlak mulia lo. Makanya ibadah Ramadan yang lah selesai kita kerajukan bulan Patangko Bapak Ibu, itu mengajarkan akhlak mulia kepada awak. Contoh akhlak mulia. Pertama, banyak makanan di rumah awak tak makan dewa doa apa lain tak boleh awak memakan walaupun itu punya awak. Karena awak dididik, dilatih hati awak oleh Allah agar senantiasa bisa menjaga diri. Awak berpuasa di dalam bulan Ramadan lai boleh menggibah orang, menggosip orang, memfitnah orang, ndak boleh doh. Sebab awak takwi ibadah puasa awak habis sio-sio saya ndak dapat pahala doh. Sebab Nabi mengecehan
kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal atas. Banyak orang melakukan puasa yang bisa menahan lapar dan dahaga, yang bisa ditahannya lapar dan dahaga saja ini. Tapi perbuatan buruk yang lain dikerajukan juga. Sudah itu termasuk orang yang merugi Bapak Ibu, lah masuknya dalam bulan Ramadan, namun ibadahnya dalam bulan Ramadan tidak maksimal kepada Allah, bahkan banyak dosa yang dilakukan. Falam yughfarlah, tidak diampuni dosanya di Allah. Maka oleh karena itu Bapak Ibu, takwa kepada Allah itu tujuan dari ibadah Ramadan yang kita lakukan. Wa husnul khuluq, di samping takwa kepada Allah, akhlak mulia senantiasa dijaga di dalam kehidupan ini. Kalau akhlak mulia lah bagus, ibadah lah bagus, awak rajin ibadah lain, hubungan baik dengan orang tua tetap dijaga. Tapi ada orang yang rajin beribadah, rajin sholat, rajin puasa, tapi orang tua dah nama bahasa pondok. Berarti buruk akhlaknya. Buruk akhlak inilah yang harus dihindari Bapak Ibu. Sudah itu wasu'ila an aksari ma yudkhilun nas annar. Kalau ada perkara yang banyak membuat orang masuk ke dalam surga, berarti ada pula perkara yang banyak membuat orang masuk ke dalam neraka. Tahu Bu? Yang membuat orang banyak masuk surga tadi Bu, takwa. Sudah itu akhlak yang mulia. Yang banyak orang membuat masuk dalam neraka, jawaban Nabi Bu, al-famu wal faraju, mulut dan kemaluan. Ini yang banyak membawa orang masuk ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Mulut, tak seketik orang menebarkan fitnah. Dulu mulutmu harimau, kalau kini bahasa kininya representasi dari mulutku disampaikan melalui jempol kini kau orang. Sebenarnya mulutnya mengecekkan berdasarkan kata hatinya. Tapi kini melalui jempol disampaikan di orang. Sudah itu bercakap orang kampung gara-gara WA group yang dibacakannya atau disampaikan. Atau suami isteri umpamanya saling sindia menyindia. Payah nak dia dapat suami modeko kau karajo pemalih. Macam-macam lah kan. Dibuat status di Facebook. Sebenarnya itu adalah kata hatinya yang disampaikan melalui lisan dan disalurkan melalui jempolnya. Makanya akhlak yang buruk itu, perangai yang buruk itu dimunculkan melalui mulut oleh orang. Melalui mulut. Sudah itu kemaluan. Bahkan Nabi SAW ketika lewat di pusara Bapak Ibu, Nabi menyampaikan azab orang yang ada dalam pusara itu sangat pedih. Apa dia azab? Bagaimana model itu? Inyo pipis ndak cebok. Model itu loh Bapak Ibu. Kebersihan lahir dan batin harus wak jago. Ibadah waktu pakaian wak pastikan bersih dulu. Kadang-kadang ada pakaianku yang lata jelo-jelo, tak katana dan lain sebagainya. Namun biasa saja dalam awak melakukan ibadah kepada Allah. Ini harus diperhatikan dengan sebaik mungkin. Atau umpamanya maaf ngecek pakaian dalam awak. Kadang-kadang lah kane percakan najis sebagai dan lain sebagainya. Namun biasa sajanya. Itu harus kita perhatikan agar ibadah awak ndak was-was tu, lesah lendah bahaya ibadah supaya awak yakin dengan sepenuh hati ibadah awak diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah yang membawa manusia banyak masuk dalam neraka Allah. Apalagi kalau orang tak cebok Bapak Ibu, maaf ngecek ada orang membawa oto umpamanya, tak sasa umpamanya, sudah tu tak cebok bagai dah, sudah tu bekor tiba di bersaji, bau duaknya sudah tu langsung solat, tentu tak sah. Sebab pakaian tak suci yang dipakainya dalam mendirikan atau menegakkan solat yang dikerajokan. Maka kebersihanku sangat penting, sangat diperhatikan dengan sebaik mungkin. Bapak Ibu jemaah yang dimuliakan oleh Allah, maka oleh karena itu akhlak mulia adalah termasuk pilar daripada pendidikan Islam. Ada pendidikan itu ibadah, ada pendidikan itu akhlak, ada pendidikan itu sosial, ada pendidikan itu pendidikan akhlak. Kalau ambil macam pendidikan dalam Islam pun awak miliki Bapak Ibu, akidah kuat, ibadah rajin, akhlak mulia, sosial tinggi. Sosial ko ibadah sosial ko awak bailoan jo tetangga, awak bailoan badusana,
awak suka menghubungkan silaturahim, awak suka membantu fakir miskin, itu ibadah sosial namanya tu. Dah, atau ibu bapak pai ke masaji, ibu ketok pintu tetangga, assalamualaikum, waalaikumsalam, lah pai ke masaji, ana solat berjamaah lah. Dah awak surang saja yang soleh ke masaji doh, tapi anak kita, cucu kita, tetangga kita bawa ke masaji. Masalah namuan tak namuah tu urusan belakangan, yang penting lai wak sapo bu ya. Dah tetangga umpamanya tak pernah ikut majelis taklim doh, padahal ibu sekitar itu banyak hadir dalam majelis taklim. Kalau majelis taklim tu ibu-ibu banyak tu. Dah akhirnya ada tetangga awak dah namuahnya hadir dalam majelis taklim doh, pai menangah kaji bagai doh. Ibu ujuk-ujuk tarik, ibu bawa tarik. Dah sudah itu namuahnya datang ke masjid. Insyaallah itu adalah amal jariah bagi ibu. Jadi kalau ada kawan kita, sanak kita yang barangkali ada namu datang solat berjamaah ke masjid, kita ingatkan dia tarik bu. Dah, kita ingatkan, kita sampaikan dia tarik. Karena itu dakwah sosial namanya. Dakwah atau ibadah sosial yang bukan hanya kita yang akan menempuh surganya Allah, tapi wak bau orang sekitar awak untuk bersama-sama di masjid mendirikan ibadah kepada Allah dan sampai ke dalam jannahnya Allah nantinya. Amin ya rabbal alamin. Mungkin hanya itu Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang kita sampaikan tentang akhlak mulia ini, tentang karakter ini, bahkan kita menyebutkan beberapa karakter Nabi sallallahu alaihi wasallam, tujuannya untuk supaya awak lebih kenal dekat dengan Nabi. Bahwa akan mengenal Rasulullah sebentar awak tak tahu kehidupan Rasulullah, akhlak Rasulullah, ibadah Rasulullah, maka awak bacakan beberapa hadis Nabi tentang akhlak mulia. Kalau dalam bulan sebelum bulan Ramadan awak membahas tentang bab mujahadah, bagaimana ibadah Nabi, bahkan Nabi sampai bangkak tumit Nabi melakukan ibadah. Kalau kini ko tentang akhlak Nabi dan ajaran kepada kita sebagai umatnya untuk berakhlak mulia. Demikian Bapak Ibu, mudah-mudahan bermanfaat. Terima kasih atas segala perhatian, mohon maaf atas segala kekurangan. Kita tutup kajian kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.